Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa kesempatan mengisi kajian fikih sholat di beberapa tempat, ada beberapa pertanyaan muncul, diantaranya apa hukum sholat dengan memejamkan mata. Secara dalil tidak ada satupun hadis yang melarang kita untuk memejamkan mata kita saat sholat. Tapi coba kita lihat beberapa hadis. Di antaranya adalah uqtulu al-aswadaini fi shalah, al-hayyata wal aqrab. Bunuhlah dua binatang berwarna hitam ketika kalian sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Kalau saya sedang sholat, tahu ada ular, tahu ada kalajengking, kemudian saya bunuh, berarti mata saya tidak terpejam. Berarti jangan pejamkan mata saat sholat. Dalil yang lain, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Bila kalian sholat, di depannya sudah jelas ada pembatas, fa'aroda ahadun an yastaja baina yadaihi. Tiba-tiba ada orang yang ingin lewat, falyadfahu, tahan orang itu supaya tidak lewat, halang-halangi. Saya tahu orang itu lewat di depan saya, berarti mata saya tidak terpejam. Berarti ini dalil aslinya sholat itu tidak memejamkan mata. Apalagi riwayat mengatakan wa roma bi basarihi nahwal ardi, beliau kalau sholat mengarahkan pandangannya ke arah tanah tempat beliau sujud. Ada juga pertanyaan diajukan ketika tiba-tiba terjadi gempa bumi, apakah saya tetap di masjid atau boleh lari? Kalau saya tetap di masjid, kemudian masjid ambruk, bukankah saya akan mati syahid? Karena satu di antara 7 orang yang mati syahid adalah tahtal hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Maka saya sampaikan, mati syahid tertimpa reruntuhan betul, tapi menyengaja untuk mati syahid agar tertimpa reruntuhan itu dilarang. Nah, sementara coba kita lihat di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah, Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba api menjilat-jilat sangat besar di samping kiri beliau. Padahal itu api neraka yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Raja'a qahqara, beliau segera mundur dalam keadaan panik. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sholat kemudian ada mara bahaya, dianjurkan untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Jadi tidak masalah kalau kemudian sholat tiba-tiba bubar gara-gara goncangan begitu hebat, diyakini masjid akan ambruk akibat gempa. Ada juga pertanyaan, apa hukum sholat memegang Quran? Ada beberapa imam ketika sholat memegang Al-Quran, memimpin sholat, kemudian yang dibaca surat-surat panjang, sehubungan belum hafal akhirnya dia buka Quran. Kalau sekarang buka HP. Tentu idealnya seorang imam itu hafal 30 juz, karena Rasulullah bersabda, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam bagi satu kaum adalah mereka yang paling menguasai kitabullah. Tapi ada kalanya sebagian imam ditakdirkan oleh Allah tidak punya banyak hafalan, akhirnya
ketika dia menjadi imam, supaya tidak bosan makmum karena sering mendengar alhaqumut aroaita alam taro kuliah ayyuhal kafirun, kemudian dibukalah HP, maka hukumnya boleh. Tapi dengan catatan ini hanya khusus sholat sunnah. Untuk sholat wajib tidak boleh memegang Quran, mushaf atau HP. Riwayatnya adalah seorang budak bernama Zakwan, dia menjadi imam untuk sholat malam. Dari sekian makmum, di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Zakwan. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa pertanyaan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang lain. Intinya saya sampaikan sebagai penutupan, kalau bapak menunaikan sholat, sholli sholata muwaddi, mari kita sholat seolah-olah ini sholat terakhir kali dalam sejarah hidup kita. Hari ini kita sholat tarwih, bayangkan nanti kita tidak akan ketemu sholat subuh. Kalau bapak nanti besok sholat subuh, bayangkan saya sudah tidak akan ketemu sholat zuhur. Kenapa? Sholli sholata muwaddi, sholatlah seperti orang yang sholat terakhir kalinya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.